Ekonomi Islam dalam maqasid syariah. Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah maqasid al-syariah itu sendiri, yaitu tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat atau falah melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Itulah kesejahteraan hakiki yang untuk sampai padanya harus ada perlindungan terhadap keimanan, ilmu, kehidupan, keturunan, dan harta. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwasanya maqasid syariah dapat dicapai dengan terpenuhinya kelima kebutuhan dasar yang telah saya sebutkan tadi. Nah, begitu juga dalam sistem ekonomi yang hendak dibangun, sistem ekonomi dikatakan sukses berjalan apabila bisa mensejahterakan masyarakat, dan masyarakat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Nah, aspek ekonomi Islam dalam maqasid syariah yang pertama adalah pencapaian falah. Ialah kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat dengan merujuk kebahagiaan spiritual, moral, dan sosioekonomi. Berdasarkan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 201 yang artinya dalam bahasa Indonesia, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, yang kedua ada distribusi yang adil dan merata, yaitu membuat distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan, dan pendapatan berlangsung secara adil dan merata. Karena Islam mencegah adanya konsentrasi kekayaan di tangan beberapa orang saja, sehingga dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa lembaga-lembaga seperti zakat, sedekah, dan infak, eh, tidak lain bertujuan untuk meratakan dari sektor ekonomi itu tersendiri. Nah, yang ketiga ada tersedianya kebutuhan dasar atau biasa disebut adalah kebutuhan primer. Sistem ekonomi Islam bertujuan bahwa setiap kebutuhan dasar umat manusia terpenuhi seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Dengan berdasarkan pada jaminan yang diberikan Allah dalam firman-Nya, yang artinya dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau lauh mahfuz. Quran Surah Al-Hud ayat 6. Nah, yang keempat ada tegaknya keadilan sosial, yaitu dengan menegakkan keadilan sosial ekonom bagi seluruh anggota masyarakat. Nah, dalilnya diambil dari Al-Quran Surah Fusilat ayat 10 yang artinya adalah dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkainya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu bagi mereka yang bertanya. Kelima, eksploitasi. Tujuan ini sistem ekonomi Islam tidak ingin adanya eksploitasi atas orang lain. Realisasinya adalah dengan diharamkannya bunga yang di dalamnya mengandung eksploitasi yang luar biasa atas manusia. Nah, aspek ekonomi Islam dalam maksud syariah yang terakhir atau yang keenam itu ada sirkulasi harta atau perputaran harta. Dengan mencegah penimbunan dan menjamin sirkulasi harta secara terus-menerus. Allah telah melarang penimbunan harta. Penimbunan diharamkan apabila barang yang ditimbun melebihi kebutuhan, barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat naiknya harga. Misalkan terdapat pada emas dan perak. Nah, habis itu, penimbunan yang kedua adalah penimbunan yang dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan, misalkan penimbunan pada bahan pokok, misalkan minyak, beras, dan lain-lain. Ditimbun dan dijual ketika harganya sedang naik-naiknya. Itu dilarang dalam Islam. Ya, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Iqbal. Terima kasih. Aplikasi maqasid syariah dalam bidang perbankan syariah. Bank syariah mulai dikembangkan lagi sebagai solusi atas ketidakmampuan sistem ekonomi yang sedang berjalan selama ini. Dalam menghadap permasalahan ekonomi yang semakin banyak dan kompleks, praktik dan prinsip kerja syariah tentunya dilandasi oleh nilai Islam yang tergantung di dalam Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya. Perbankan syariah dalam maqasid syariah. Awal berdirinya Bank Syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas, dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, istilah maqasid syariah menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di Bank Syariah. Oleh karena itu, semua pihak yang bekerja dalam bidang perbankan syariah harus bisa memahami betul apa yang dan bagaimana praktik dari prinsip maqasid syariah.
Perbedaan umum bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional menjalankan usahanya dengan memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu dalam bentuk suku bunga bagi nasabahnya. Sementara itu, bank syariah tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka. Bank ini dijalankan berdasarkan syariat Islam, sebab bunga dilarang karena dianggap tidak sesuai syariat. Produk dan operasional perbankan syariah dengan dinilai maqasid syariah. 1. Menjaga agama. Hal ini diwujudkan dengan Bank Muamalat menggunakan Al-Quran, hadis, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, membuat keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin, dan insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non-muslim. 2. Menjaga jiwa. Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di bank syariah secara psikologis dan sosiologis. Penggunaan akad-akad antar pihak menuntut manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Disinilah nilai jiwa. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak stockholder dan stockholder. Bank syariah di mana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan islami. 3. Menjaga akal pikiran baik pihak nasabah dan pihak bank. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank. 4. Menjaga harta. Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dilakukan oleh bank, di mana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal, serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, ya juga adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama. 5. Menjaga keturunan. Hal ini terwujud dengan terjaganya 4 hal di atas. Maka dana nasabah yang insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungan maupun usaha tersebut. Kesimpulan, maqasid syariah merupakan tujuan-tujuan umum yang diraih oleh syariah dan diwujudkan dalam kehidupan. Maqasid syariah merupakan konsep penting dalam kajian hukum Islam. Mengetahui pengertian dan organisasi maqasid syariah dan untuk mengetahui sejarah dan klasifikasi maqasid syariah serta untuk mengetahui aplikasi maqasid syariah dalam bidang perbankan syariah. Maqasid syariah tidak lahir secara tiba-tiba tetapi melewati fase-fase, yaitu fase prakodifikasi dan fase kodifikasi. Dalam sistem ekonomi yang hendak dibangun, sistem ekonomi dikatakan sukses apabila berjalan bisa mensejahterakan masyarakat, maka sistem ekonomi harus bisa mengupayakan untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu mencapai masalah dunia dan akhirat. Lahirnya bank syariah ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dengan mengacu pada tujuan utama ini. Istilah maqasid syariah menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk yang ada di bank syariah. Terima kasih.